Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bu Aya Sadara Fayola selaku dosen mata kuliah IT dan teman-teman sekalian yang saya sayangi, kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Indah Triliani, rekan saya Intan Tiasmita Dewi, Nur Aziza Fitriani, Reva Agustin, dan Salsa Putri Ruriza Harahap. Di sini kami akan memaparkan penjelasan materi tentang menuliskan naskah media. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Intan. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, yang pertama pengertian naskah media. Merupakan pedoman tertulis yang berisi informasi dalam bentuk visual, grafis, dan audio yang dijadikan acuan dalam pembuatan media. Menulis naskah merupakan kegiatan menyusun media atau prototipe media itu sendiri, seperti modul dan buku ajar. Naskah media merupakan suatu karangan, rancangan yang dibuat oleh manusia baik berupa tulisan tangan, diketik, atau dicetak, sebagai suatu pengantar informasi kepada halayak banyak, baik itu berupa bahan, software, maupun alat hardware. Selanjutnya, jenis media. Menurut jenisnya, media dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, media audio atau auditif adalah media yang hanya mengandalkan suara saja, sehingga untuk menikmati contoh film bingkai atau slide, film rangkai atau strip, dan lain-lain. Dan yang ketiga, media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar, sehingga untuk menikmatinya diperlukan indera pendengaran dan penglihatan. Contohnya seperti film, VCD, dan DVD. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Nur Aziza Fitriani. Tempat dan waktu saya persilahkan. Ya, gambar dan Baik, mungkin Mbak Nur Aziza Fitriani sedang terkendala sinyal. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Reva. Tempat dan waktu saya persilakan.
Terima kasih kepada moderator. Kemudian yang ketiga yaitu ada penulisan naskah media audiovisual, film dan video. Penulisan naskah film maupun video dimulai dengan identifikasi topik atau gagasan di mana dirumuskan dalam tujuan khusus kegiatan pembelajaran dalam pengembangannya. Konsep tersebut dikembangkan dan dijadikan naskah untuk diproduksi menjadi program film atau video. Secara bertahap pembuatannya dimulai dari pembuatan sinopsis, treatment, storyboard atau perangkat gambar cerita, skrip atau naskah program dan skenario atau naskah produksi. Kemudian ada langkah-langkah penulisan naskah media. Dalam tahapan penulisan naskah, format rancangan isi program media ini dituangkan atau dialihkan ke dalam naskah. Ada beberapa langkah dalam pembuatan naskah, yaitu yang pertama, perumusan ide dan gagasan. Ide atau gagasan yang akan dituangkan menjadi program media haruslah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, pengumpulan data dan informasi atau riset. Konteks ini adalah suatu upaya mempelajari dan mengumpulkan informasi yang terkait dengan naskah yang akan ditulis. Yang ketiga ada outline atau kerangka informasi. Setelah memahami hasil riset atau informasi yang terkumpul, kemudian membuat kerangka atau outline dari informasi yang akan dituangkan menjadi sebuah skrip. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Salsa. Tempat dan waktu saya persilakan. Baik, selanjutnya penulisan sinopsis. Setelah memahami hasil riset atau informasi yang terkumpul, kemudian membuat kerangka atau outline dari informasi yang akan dituangkan menjadi sebuah skrip. Yang kelima, mengidentifikasi garis-garis besar program pembelajaran yang terdiri dari produk media, mata pelajaran, sasaran, durasi, topik, tujuan umum, tujuan khusus, pokok-pokok materi dan sumber. Yang keenam, penulisan treatment yang berupa uraian berbentuk esai yang menggambarkan alur penyajian program kita. Sebuah treatment harus berisi deskripsi yang jelas tentang lokasi, waktu pemain, adegan, dan properti yang akan digunakan. Yang ketujuh, penulisan naskah atau skrip yang harus didasarkan pada treatment yang dibuat. Yang kedelapan, pengkajian naskah atau revisi naskah. Draft naskah yang telah selesai ditulis harus ditelaah untuk melihat kebenaran substansinya dan juga cara penyampaian pesannya. Yang ke-9, finalisasi naskah. Yang ke-10, produksi naskah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 4. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.